Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengikuti channel ini. Untuk bab yang selanjutnya, yang ke-30 adalah dolim. Dolim itu apa? Kalau makna dasarnya adalah penganiayaan. Huwa al-khuruju an hadil i'tidali bitaksir. Dolim adalah keluar dari batas yang sudah ada karena sebab kecerobohan. Au tajawuzul hadi, atau bisa disebut melampaui batas. Fayashmulu jami'al ma'asi. Nah, termasuk dalam kategori dolim adalah segala hal yang berbau maksiat. Segala kemaksiatan itu termasuk dolim. Wa ya'ummu anwa'ar radha'il, dan juga segala hal-hal perbuatan buruk itu juga termasuk dolim. Segala hal yang buruk dan segala hal yang berbau maksiat itu semuanya termasuk dolim. Wa sahibuhu imma dolimun li nafsih. Nah, orang yang dolim itu ada kalanya dolim terhadap dirinya sendiri, au dolimun li ghairih, atau dolim terhadap orang lain. Fadulmun nafsi, dolim terhadap diri sendiri itu adalah ibaratun anit taksiri fi taatillahi ta'ala. Itu merupakan ungkapan dari kecerobohan seseorang dalam taat kepada Allah Ta'ala, au tarkil iman, ataupun meninggalkan iman. Jadi ceroboh dalam taat kepada Allah maksudnya adalah seperti tidak mau sholat, itu dolim atau merugikan diri sendiri. Karena apa? Siksanya kan di akhir. Nah, itu termasuk dolim terhadap diri sendiri, itu seperti itu, yaitu kecerobohan seseorang dalam taat pada Allah ataupun meninggalkan iman, tidak beriman pada Allah. Itu termasuk dolim terhadap dirinya sendiri. Karena apa? Akibatnya nanti disiksa setelah kematian. Tidak mau sholat sekarang memang tidak kelihatan kerugiannya karena siksanya belum kelihatan. Tapi ketika nanti sudah di alam akhirat, segala hal-hal seseorang tidak mau mengikuti perintah Allah, itu nanti kan ada balasannya. Nah, termasuk dolim yang pertama itu adalah dolim terhadap diri sendiri, itu kecerobohan seseorang dalam taat kepada Allah seperti tidak mau mengikuti segala perintahnya ataupun tidak mau meninggalkan larangannya. Itu termasuk dolim pada diri sendiri. Wa dzulmul ghairi ibaratun anit tafriti fi haqqihi ka'idha'il jar. Yang kedua adalah dolim terhadap orang lain. Itu merupakan ungkapan kecerobohan seseorang terhadap haknya orang lain, seperti menyakiti tetangga. Dalam bersosialisasi kita ketika melampaui batasnya apa? Ya ketika kita bersosialisasi sampai mengganggu orang lain ataupun menyakiti, merugikan orang lain, itu adalah batasnya. Ketika kita melewati batas tersebut, itu sudah termasuk kategori dolim. Kita dalam berjual beli ketika melakukan kecurangan, ya batasnya itu. Kita jual beli dengan keadaan sehat, kamu beli saya jual, kamu setuju saya iya, itu sudah baik. Tapi kalau sampai merugikan orang lain dengan penipuan ataupun barang dijual tidak sesuai yang dibicarakan, itu termasuk dolim. Ataupun sebagai pejabat, dolim sebagai pejabat, korupsi, tidak mengikuti tidak memberikan hak-hak warganya, ataupun dolim sebagai suami istri, suami yang tidak mau melakukan kewajibannya, tidak mau menafkahi semisal, ataupun
Dolimnya seorang istri terhadap suami, tidak mau menaati suaminya. Nah, ketika diperintah tidak mau melakukan, selama perintah tersebut tidak melanggar syariat, itu kan wajib bagi istri. Itu semua bisa dikategorikan dolim. Batasannya seperti itu, ketika seorang suami tidak mau memberikan kewajibannya terhadap istrinya, itu juga termasuk dolim. Kaidail jari, atau seperti menyakiti tetangga, dolim terhadap tetangga. Kita melakukan pesta tapi selama tidak mengganggu atau kita sudah mendapatkan persetujuan tetangga, itu tidak masalah, terserah. Tapi ketika sudah mengganggu ataupun merugikan tetangga, membuat berisik, itu semua sudah masuk dalam kategori dolim, seperti menyakiti tetangga. Wa ihanatit daifi, atau meremehkan tamu. Ketika kita kedatangan tamu, orang yang orang terkenal ataupun orang yang kaya semisal, kita jamu dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika tamu itu adalah orang biasa dan tidak status sosialnya rendah di sisi masyarakat, misal kita menjamunya seenaknya atau bahkan terkesan meremehkannya, itu juga termasuk dolim terhadap tamu. Waftira'il kadhib, atau membuat kebohongan, membuat berita hoak atau kedustaan, itu semua juga termasuk dolim. Berbohong ataupun membuat berita bohong itu termasuk dolim. Kenapa? Merugikan diri sendiri, sudah jelas dosa, dan juga merugikan orang lain, itu malahan. Wal ghibah, menggosip, membicarakan keburukan orang lain, membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak disukainya, itu adalah termasuk dolim. Penjelasannya sudah di video-video sebelumnya dan silahkan disimak sendiri. Wan namimah, dan juga namimah, adu domba. Namimah itu adu domba, itu termasuk dolim yang sangat keji. Karena apa? Kita membicarakan orang lain sampai membuat hubungan mereka renggang ataupun memutus hubungan kedua orang, itu termasuk adu domba. Mengadu domba di antara keduanya yang asalnya mereka baik-baik saja, karena pembicaraan kita yang menginginkan untuk mereka bertengkar ataupun rusak hubungannya, itu termasuk adu domba, dan itu kejahatan yang sangat keji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dolim itu merupakan sebab kegelapan di hari kiamat. Jadi ketika nanti di hari kiamat pandangan kita kegelapan, dipenuhi kegelapan ataupun buram, jangan salahkan, mungkin dolim kita di dunia itu sangat banyak sekali. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Wafil hadis, dan dalam hadis qudsi. Wafil hadisil qudsi, dan dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis firman Allah tapi tidak ada dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Firman Allah, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan dolim atas diriku. Allah Subhanahu wa ta'ala itu saja mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Maksudnya apa? Allah tidak zalim, tidak pernah melakukan zalim, tidak pernah menganiaya makhluknya tanpa sebab. Maksudnya Allah itu melakukan kewajiban sebagai Tuhan, ya ketika makhluknya berbuat baik ya dibalas baik, ketika berburuk ya dibalas buruk. Allah saja mengharamkan zalim terhadap dirinya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman
terhadap diriku, Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Ketika Allah menyiksa hambanya, itu karena perbuatan hambanya sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku juga mengharamkan kezaliman atas kalian semua. Allah tidak pernah melakukan kezaliman dan Allah mengharamkan kezaliman tersebut untuk kita semua. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu semua melakukan kezaliman. Jadi ya, itu sedikit penjelasan tentang zalim. Jadi zalim itu tidak hanya kita merugikan orang lain. Bisa saja zalim itu adalah kita merugikan diri kita sendiri, tidak mengikuti perintah Allah, tidak mau sholat, itu termasuk zalim. Jadi segala hal-hal yang berbau kemaksiatan dan hal-hal yang buruk itu semua masuk dalam kategori zalim. Sudah jelas lah, yang mudahnya ya, zalim itu adalah ketika kita bermaksiat, segalanya itu termasuk zalim, kemaksiatan, atau segala hal yang merugikan orang lain dan mengambil hak orang lain, itu semua adalah kezaliman. Jadi ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kurangnya, itu semua adalah kekurangan saya. Kalau ada lebihnya, itu semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan untuk bab yang terakhir di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.